Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Amanda Putri Lestari dengan NIM 2202090038 dari kelas PTKA akan mempresentasikan hasil tugas statistik saya yang saya beri judul Analisis Data Berat Badan Mahasiswa PTIKA. Dalam tugas ini, saya diminta untuk membuat dan mengolah data berat badan sebanyak 40 data, kemudian menyusunnya menjadi tabel distribusi frekuensi atau TDF. Setelah itu, dilanjutkan dengan menyajikannya dalam bentuk grafik. Nah, kemudian langkah pertama yang saya lakukan adalah terkait pembuatan datanya, di mana saya memulai dengan membuat 40 data berat badan mahasiswa PTKA dalam bentuk bilangan bulat. Kemudian data ini saya buat secara acak. Contohnya seperti ini, di mana terdapat rentang nilai data dari 40 kg hingga 80 kg. Lalu selanjutnya, langkah yang setelah saya membuat data atau mendapatkan data, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah yang pertama, menyusun data tersebut, atau saya mengurutkan data tersebut dari data yang terkecil nilainya hingga data dengan nilai terbesar agar lebih mudah untuk dianalisis. Kemudian setelah mengurutkan data, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mengolah data menjadi TDF, yakni yang pertama menentukan range-nya terlebih dahulu. Adapun rumus dari range itu adalah R sama dengan X max kurang X min. X max itu adalah nilai data terbesar pada dataset kita, kemudian X min itu adalah nilai data terkecil pada dataset kita. Jadi seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa nilai data pada dataset saya yang terkecil itu adalah 40 dan terbesar adalah 80. Jadi R sama dengan 80 kurang 40, jadi totalnya adalah 40. Kemudian selanjutnya adalah menghitung atau menentukan banyak kelas. Jadi rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Log N-nya itu adalah jumlah keseluruhan data. Jadi jumlah keseluruhan data pada dataset saya itu adalah 40 data. Jadi sama dengan 1 tambah 3,3 log 40. Log 40 itu adalah 1,602, terus dibulatkan menjadi 1,6. Jadi 1 tambah 3,3 kali 1,6. Lalu hasilnya adalah 1 ditambah 5,29. Jadi 1 tambah 5,2,9 itu adalah 6,29. Lalu dibulatkan menjadi 6. Mengapa 6,29 dibulatkan menjadi 6? Karena pada aturan Serjas itu definisinya kan adalah pendekatan. Artinya dalam beberapa kasus itu jika hasilnya lebih mendekati angka berikutnya, misalnya di sini ada 6,67 ya. Nah, berarti bisa dipertimbangkan untuk dibulatkan ke atas. Jadi menjadi 7. Nah, jadi pada case ini, pada case 6,29 itu dibulatkan ke 6 karena 29 ini lebih dekat ke angka 6 daripada ke angka 7. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah menentukan panjang kelasnya atau intervalnya, yang mana rumusnya itu I sama dengan R dibagi K. Jadi R ini range dan K itu tadi adalah banyak kelasnya. Nah, jadi I sama dengan 40 dibagi 6 sama dengan 6,67. Lalu dibulatkan menjadi 7. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat tabel distribusi frekuensi, di mana langkah pertamanya adalah menentukan interval kelas, di mana kita menggunakan hasil panjang kelas tadi yaitu 7, yang mana 7 ini diperoleh dengan membagi range dengan jumlah kelas.
Nah, kemudian kelas interval ini terlebih dahulu dibuat dengan memulai dari nilai terkecil. Nilai terkecil yaitu 40. Kemudian tentunya 40 ini sebagai batas bawah ya istilahnya. Kemudian untuk menentukan batas atasnya ada sedikit rumus, yaitu batas atas sama dengan batas bawah ditambah panjang kelas dikurang 1. Jadi 40 ini nilai data terkecil sebagai data batas bawah. Kemudian panjang kelasnya 7. Berarti 40 ditambah 7 dikurang 1 sama dengan 6. Jadi totalnya adalah 46 sebagai data batas atas. Begitu pula dengan selanjutnya, yang mana contohnya kita contohkan lagi di sini. Data batas bawahnya 47 kan, kemudian 47 ditambah 7 sama dengan 54. Kemudian 54 ini dikurang 1 sama dengan 53. Jadi begitu pula dengan seterusnya. Kemudian setelah menentukan interval kelas, selanjutnya adalah menghitung jumlah data yang termasuk dalam setiap kelas interval atau frekuensinya. Jadi caranya itu kita cukup melihat berapa banyak angka dalam dataset kita yang berada dalam rentang setiap kelas itu. Misal kelas pertama adalah 40 sampai dengan 46. Kita ke data sebelumnya 40 sampai 46. Jadi kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, begitupun dengan kelas-kelas berikutnya ya. Nah, jadi di sini didapatkan 7 kalau ditotalkan ini menjadi 40 data, berarti bisa dibilang hasilnya sudah betul. Oke, dan langkah terakhir dalam olah data ini adalah penyajian data. Di sini saya membuat diagram batang karena merupakan diagram yang termudah. Nah, jadi dapat dilihat di sini sumbu X-nya itu adalah kelas interval dan sumbu Y-nya itu adalah frekuensi. Jadi kalau bisa dilihat di sini, misal kelas interval itu 4046, frekuensinya 7. Cara buat diagram batangnya 4046 7 kan. Jadi 4046 itu sama dengan 7. Gambarnya sampai di titik ini. Jadi ini 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Begitu pula dengan selanjutnya. Kelas 2 itu frekuensinya 4753, frekuensinya 7, 47, 61, 67, 4, 68 sampai 74, 6, kelas 75, 8 sampai 81, 9. Nah, langsung saja dari grafik ini bisa kita simpulkan bahwa rentang berat badan antara 75 sampai 81 kg itu memiliki jumlah mahasiswa terbanyak, yaitu 9 orang. Berarti gambar grafiknya sampai ke sini terus mengarah ke sini atas 8. Kemudian rentang yang paling sedikit mahasiswanya itu adalah 61 sampai ada di kelas 61 sampai 67, yaitu hanya 4 orang mahasiswa. Jadi secara umum ini implementasi atau distribusi diagram ini datanya cenderung merata dengan sedikit peningkatan saja, yaitu di kelas berat badan yang lebih tinggi. Seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, Pak. Demikian presentasi dari saya. Semoga presentasi saya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang cara mengolah dan menyajikan data pada tugas ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.